Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore. Perkenalkan, nama saya Yusnadi Faizin Rahman, angkatan 17 dengan NIM F1D017092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktek kerja lapangan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gibran Satyanugraha selaku dosen pembimbing, kemudian Ibu Nurmala Indah selaku pembimbing lapangan, dan juga teman-teman semua. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas sistem informasi jasa menjahit pada UD Edik Lombok. Kemudian, adapun materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mencakup latar belakang dan rumusan masalah, kemudian metode pengembangan sistem, desain sistem, demo project, hasil pengujian, dan kesimpulan. Pada pendahuluan di sini, saya akan membahas latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini sangat pesat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan sistem informasi, maka suatu informasi dapat diperoleh secara cepat oleh pengguna informasi, misalnya sebuah organisasi, masyarakat, ataupun bisnis. UD Edik merupakan instansi usaha dagang yang bergerak dalam melayani jasa menjahit. UD Edik ini menyediakan jasa menjahit pakaian dari kemeja, celana, rok, sampai seragam sekolah. Dari awal berdirinya sampai sekarang, UD Edik masih menggunakan sistem tradisional dan masih secara manual dalam proses penyimpanan informasi terkait pakaian, pesanan, dan juga informasi terkait pelanggan yang melakukan pesanan. Sehingga informasi terkait data-data tersebut tidak terorganisir dengan baik dan proses pencarian data menjadi tidak efektif. Selain itu, pembuatan laporan masih menggunakan proses manual yang menyulitkan untuk mendapat laporan secara cepat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat rumusan masalah, yakni bagaimana cara merancang sistem informasi jasa menjahit pada UD Edik Lombok berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah para pengurus UD Edik Lombok itu sendiri. Selanjutnya, metode perancangan sistem. Di sini saya menggunakan metode waterfall. Adapun tahap-tahapan dalam metode waterfall diantaranya itu, yang pertama ada analisis, yang kedua desain, yang ketiga coding, keempat testing, dan terakhir maintenance. Untuk analisis ini, tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dalam batasan perangkat lunak tersebut. Di sini saya melakukan wawancara dan juga melakukan kunjungan langsung ke UD Edik itu sendiri. Kemudian ada desain. Nah, desain sistem ini membantu dalam menentukan perancangan apa saja yang diperlukan, apakah itu baik hardware maupun software yang diperlukan. Kemudian ada coding, ini mengimplementasikan logika dalam program. Kemudian testing, yakni pengujian sistem untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Kemudian maintenance, yakni perawatan. Kemudian ada desain sistem. Nah, pada desain sistem ini terdapat use case dan juga ERD. Pada use case, di sini terdapat dua pengguna, yakni pengguna pertama admin dan juga pemilik. Untuk admin, admin sendiri dapat melakukan pengelolaan user, pengelola pelanggan, dan juga mengelola pesanan, dan juga atribut-atribut seperti mengecek dan lain sebagainya. Untuk melakukan hal tersebut, sebelumnya admin harus login terlebih dahulu. Begitu juga dengan pemilik. Pemilik dapat mengelola pakaian, mengakses, mencari data pesanan, dan juga atribut-atribut lainnya. Sama seperti admin, pemilik terlebih dahulu harus melakukan login agar dapat melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ERD.
Nah, di sini terdapat 4 entitas, yaitu pakaian, user, pesanan, dan pelanggan, dengan atribut-atribut yang dapat dilihat. Yang terakhir di sini kesimpulan. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat dicari kesimpulan, yakni rancangan tampilan sistem informasi jasa menjahit pada UDA di kelompok dibuat untuk mempermudah dan mempercepat kinerja dalam pengelolaan data, yang dibuktikan dengan hasil kuesioner dengan persentase sangat setuju 40% dan setuju 60%. Kemudian, fitur-fitur yang disediakan dalam sistem informasi jasa menjahit pada UDA di kelompok seperti mencatat, menyimpan, mencari informasi, dan mencetak data-data dalam meningkatkan efektivitas menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner dengan persentase sangat setuju 40% dan setuju 60%. Dan yang terakhir yakni secara keseluruhan, menu-menu dalam sistem telah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan persentase sangat setuju 20% dan setuju 80%. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian demo program. Di sini saya ingin login terlebih dahulu sebagai pemilik dengan memasukkan username terlebih dahulu dan juga password. Nah, berikut merupakan tampilan yang ditampilkan. Ada dashboard, kelola user, pakaian, pelanggan, pesanan, laporan. Nah, untuk kelola user ini, pemilik sendiri tidak memiliki hak akses untuk mengakses halaman ini. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. Kemudian ada pakaian. Nah, di sini pemilik dapat menambahkan pakaian, misalnya dengan kode PA003, nama pakaiannya batik, harga satuannya 100.000 dan harga paketan 90.000. Nah, data yang barusan ditambah itu akan ditampilkan di sini. Nah, misalnya kan di sini pemilik salah memasukkan harga, maka bisa diedit menggunakan fitur ini. Nah, kita ganti pakai 150.000. Data berhasil diubah. Nah, untuk harga yang tadi dan itu datanya itu sudah keupdate di sini. Kemudian jika ingin menghapus, bisa saja langsung dihapus. Kemudian ada pelanggan. Nah, di sini pemilik dapat melihat daftar-daftar pelanggan, kemudian daftar pesanan, dan juga laporan. Nah, di sini misalnya pemilik ingin mencetak laporan data pelanggan dari kode PE001 sampai PE002 cetak. Nah, di sini akan mencetak laporan dengan kode-kode pelanggan ini dengan yang berisikan nama, alamat, kabupaten, kota, provinsi, dan nomor handphone. Mungkin cukup untuk halaman pemilik. Kemudian kita akan login sebagai admin. Untuk fitur kelola user yang tadi, di sini admin bebas melakukan apapun. Misalnya di sini admin ingin mengubah informasi di sini. Misalnya namanya di sini tuh Boruto. Uzumaki Boruto. Submit. Kemudian sama saja data yang di sini bisa keubah. Jika ingin menghapus bisa dipencet. Kemudian ada data pakaian di sini. Admin dapat melihat data-data pakaian yang telah diinputkan oleh
pemilik tadi, kemudian ada pelanggan di sini. Misalnya di sini admin ingin menambahkan daftar pelanggan. Misalnya kode pelanggannya PE 0003. Kemudian nama pelanggannya Luffy, alamatnya Mataram, Kabupaten Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2234. Nah, di sini data pelanggan yang barusan ditambah itu akan ditampilkan di sini. Apabila ingin menghapus juga bisa. Kemudian di sini ada menu pesanan. Nah, di sini dapat dilihat daftar-daftar pesanan. Misalnya di sini yang sudah dikerjakan apa ingin dicetak, bisa saja langsung memencet fitur ini. Kemudian data-data tersebut bisa langsung dicetak. Kemudian ada laporan, sama seperti admin sebelumnya, pemilik sebelumnya sama saja. Mungkin cukup itu untuk halaman admin. Kemudian masuk ke hasil pengujian. Pada hasil pengujian ini, di sini saya telah melakukan kuesioner terhadap 10 responden dengan pernyataan-pernyataan. Pernyataan pertama yaitu tampilan sistem sudah baik dan mudah digunakan. Pernyataan 2, sistem memenuhi kepuasan pegawai selama penggunaan. Pernyataan ketiga, fitur dalam sistem dapat menyelesaikan pekerjaan. Pernyataan keempat, sistem telah sesuai dengan kebutuhan instansi. Pernyataan kelima, sistem mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai. Nah, dari hasil kuesioner tersebut, didapatkan hasil 36% responden menjawab sangat setuju, 62% responden menjawab setuju, 2% responden menjawab cukup, dan 0% menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.